Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Dan gereja hari ini juga memperingati peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah itu. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya ke sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah tentang Yohanes yang menegur Herodes, yang akhirnya ia mengalami kematian karena Herodes memenggal kepalanya. Kita pernah mendengar suatu istilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada barang, ada uang, ada kualitas, ada nilai. Hal ini bisa terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Ia adalah seseorang yang dipilih Allah menjadi nabi untuk mempersiapkan kedatangan Masih. Tentu sebagai orang pilihan Allah, ia mempunyai harga. Tetapi harga itu bukan sebuah harga yang murah. Tetapi Yohanes adalah seorang berkualitas. Ada kualitas, ada nilai. Dalam diri si Yohanes yang bernilai, berharga, ada satu kualitas hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan hidup Kristiani, yaitu kebenaran dan ketulusan dalam menjalankan kebenaran itu. Kita bisa melihat hari ini, Yohanes bukan hanya seorang yang berani karena ia menegur raja, tetapi keberaniannya didasarkan pada kebenaran. Di sini Yohanes mau mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan pedang pun yang membelenggu, yang memenggal kepalanya, tidak bisa mengalahkan. Yohanes mau mengajarkan kepada kita, jangan takut, jangan risau dan cemas untuk memberitakan
tentang hal-hal yang benar dalam hidup kita. Jangan takut untuk berbicara tentang kebenaran. Jangan takut untuk mempertahankan kebenaran. Kita tahu zaman ini begitu banyak hoax. Orang suka sekali memutarbalikkan kenyataan, menyebarkan informasi palsu yang tidak benar. Tapi Yohanes hari ini mengatakan orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang berani untuk mengatakan tentang kebenaran. Ia harus hidup di dalam ketulusan dan cinta. Ia tidak hidup dalam kepalsuan, tetapi ia hidup di dalam ketulusan akan kebenaran. Maukah kita hidup seperti Yohanes Pembaptis? Itu poin penting yang kita bisa pelajari dari Yohanes. Bahwa katakan ya, jikalau ya, katakan tidak, jikalau tidak. Di luar itu adalah bahasa dari iblis. Yang berikut, kita melihat sikap hidup dari seorang, bukan hanya seorang, tapi Herodes dan Herodias serta putrinya. Kumpulan keluarga pecundang, kumpulan keluarga penjahat. Saudara-saudari, kehidupan dunia ini adalah titipan Allah. Allah menitip setiap orang untuk membentuk suatu keluarga. Dan keluarga itu adalah keluarga yang harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Membentuk keluarga dalam satu formasi cinta. Dalam satu formasi yang dilandaskan pada persatuan, kesatuan, damai, kekeluargaan, harmonis, dan tentu berdasarkan tuntunan, perintah, dan kehendak Allah. Jangan membuat suatu keluarga seperti keluarga Herodes. Keluarga yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Keluarga yang tidak punya hati bagi orang lain. Keluarga yang kejam dan bengis. Keluarga hanya mementingkan diri sendiri. Keluarga yang sangat-sangat jahat yang kita bisa lihat. Ketika kita mengambil satu keputusan di dalam hidup ini, maka keputusan harus membawa kepada kebenaran, kepada kebahagiaan banyak orang, kepada kedamaian hidup, bukan kepada ego masing-masing, bukan kepada untuk kepentingan diri sendiri. Gambaran hidup Herodes, Herodias, dan putrinya harus menjadi refleksi kita. Kadang emosi yang tidak bisa dikontrol akhirnya seperti ini, menghancurkan orang lain. Ego yang terlalu tinggi, sombong yang terlalu tinggi bisa menghancurkan orang lain. Salah mengambil keputusan bisa menghancurkan orang lain. Keluarga seperti apa yang mau kita bangun? Tentu keluarga yang dilandasi atau didasarkan pada cinta Kristus sendiri. Cinta yang berkorban. Cinta yang rela memberikan hidupnya bagi sesama. Cinta yang membawa orang kepada keselamatan. Cinta yang menyatukan setiap orang kepada rahmat ilahi Allah. Marilah saudara-saudari, kita bisa mencontohi hidup seorang Yohanes Pembaptis. Hidup dalam keteladanan kepada Allah, hidup dalam ketulusan kepada Allah, hidup dalam kebenaran kepada Allah. Intinya satu, hidupku hanya bagi Tuhan, bukan bagi iblis atau setan yang akan memisahkan kita dari cinta Allah. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menjaga kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.